singgung soal Ciro dan timnas Indonesia. Memang setelah Abang bicara-bicara dari hati ke hati, Ciro Alves nggak ada keinginan gitu Bang, memperkuat timnas Indonesia. Beberapa waktu yang lalu disebutkan Ciro pengen balik ke Persib. Itu betul nggak? Oh, Ya, kenapa David da Silva nggak sekalian Bang? eh, karir sepak bola dia ingin memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan dan Kali ini kita kedatangan tamu spesial langsung dari Malut United, yaitu Pak Saleh Asgar selaku asisten manajer Malut United. Nah, selamat sore Pak. ya sore 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 Oke, Mas Pak, Tommy. ini ada saya manggilnya Abang aja lah, biar lebih fresh Bang ya. Abang Bang, aja, Bang ya, Asgar lah. ya Bang Ya, Asgar. siap. Bang Asgar, ini publik dari pecinta sepak bola Indonesia mempertanyakan situasi yang kemarin terjadi lah ya saat Ciro Alves terlihat bersama Abang datang ke Kemenkumham yang ada di Malut sana. Saya ingin bertanya Bang soal Oke. kronologinya Bang. Bagaimana Bang ceritanya Ciro Alves datang untuk mengajukan diri dalam proses naturalisasi tersebut Bang? Ya, jadi Ciro ini kan kita tahu dia udah bermukim di Indonesia sejak 2019. Ya. Ketika pertama kali masuk kan dia main untuk Persikabo, Tira Persikabo ya. Hmm. Kemudian nanti pindah ke Persib dan sekarang memperkuat Malut United. Jadi ada keinginan dirinya dan keluarga eh, untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi Hmm. itu disampaikan ke kami dan manajemen tentunya dalam hal ini akan sangat membantu karena itu memang kewajiban kami, pemain kami ingin menjadi warga negara Indonesia, kami akan sangat membuka diri untuk membantu dan seminggu sebelumnya saya sudah menyampaikan berkomunikasi dengan kanwil hukum di Hmm. sini, kanwil hukum Maluku Utara untuk mengajukan permohonan Ciro untuk menjadi Hmm. warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006. Hmm. Dan kemarin itu Kak Kanwilnya minta agar dia dipertemukan secara langsung dengan Ciro karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti perkenalan dan sebagainya. Ya. Dan karena itu memang kemarin saya dengan Ciro datang langsung ke kantor hukum Kanwil Hukum Hmm. Maluku Utara untuk bertemu dengan Kak Kanwilnya Hmm. dan kita melakukan silaturahmi sekaligus mengajukan surat permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia disertai dengan beberapa dokumen pendukung. Gitu Mas Oke. Tommy. Oke, jadi Bang, dari Kemenkumham sendiri, bagaimana responnya Bang? Melihat berkas, melihat hasil obrolan yang dilakukan dengan Abang juga, Ciro Alves, apakah secara prosedural administrasi syaratnya sudah memenuhi, tinggal tunggu waktu saja atau bagaimana Bang? Kemarin itu baru proses awal. Jadi Hmm. kita memang sudah menyiapkan beberapa dokumen pendukung. Ya. eh, Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 tentang Kewarganegaraan, Ciro ini kan mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia itu dengan jalur biasa. Di Undang-Undang 12 itu kan ada Hmm. 3 jalur ya. Ada jalur biasa misalnya, atau ada jalur dengan perkawinan campuran, Hmm. atau dengan jalur istimewa yang sebelumnya sudah dilakukan oleh PSSI terutama dengan Kemenpora melalui eh, dukungan politik di DPR dan Ya. seterusnya untuk Tom Haye dan kawan-kawan misalnya itu kan jalur istimewa. Nah, Ciro mengajukan eh, keinginan untuk menjadi warga negara itu melalui jalur biasa karena itu memang ada beberapa dokumen sesuai undang-undang yang saya bilang tadi yang harus kami siapkan. Jadi sifatnya kemarin kita membawa Ciro untuk bertemu langsung, kemudian kami diberi arahan untuk melengkapi lagi beberapa dokumen. Seperti misalnya akan ada dokumen dari Kementerian Imigrasi, kemudian dari Mabes Polri, dari Badan Intelijen Negara, dari Ya. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan sebagainya. Semua Oke. dokumen-dokumen itu sementara on proses. Jadi di Ternate kita berbagi tugas, ada manajemen yang di Jakarta untuk mengurus seluruh kelengkapan dokumen, sementara di Ternate kami juga menyiapkan misalnya surat keterangan kelakuan baik, kemudian keterangan domisili sementara di Ternate dan sebagainya Hmm. untuk kita majukan. Jadi secara paralel semua proses ini kita lakukan dan berharap mudah-mudahan dalam waktu cepat dokumennya lengkap. Kami akan kembali lagi ke Kanwil Hukum dan Kanwil HAM, Kanwil Hukum ya, Kanwil Hmm. Hukum Maluku Utara untuk mengajukan seluruh dokumen yang sudah lengkap. Tahapannya itu nanti diverifikasi di Kanwil Hukum. Kemudian kalau sudah lengkap, mereka akan memberikan rekomendasi ke Dirjen AHU di Hmm. Kementerian Hukum Republik Indonesia dan selanjutnya nanti
Menteri akan mengajukan permohonan ini ke Presiden untuk mendapatkan keputusan kepala negara belum disumpah Oke. jadi WNI. Prosesnya seperti itu, Mas Tommy. Oh, oke Bang. Artinya ini Ciro Alves menjalani proses naturalisasi ini lewat jalur biasa Bang ya? Ya, jalur biasa, Oke. seperti yang lain. Karena memang Oke. target dia kan bukan untuk kepentingan tim nasional. Jadi kemarin ketika ditanya misalnya oleh ada diskusi di situ oleh Kak Kanwil Hukum Maluku Hmm, Utara itu bertanya mengapa memilih Indonesia, dia secara terbuka menyatakan bahwa dia sudah jatuh cinta dengan negeri ini. Sudah 6 tahun Oke. dia tinggal di sini, keluarganya merasa nyaman, anaknya juga sudah sekolah di Indonesia, dan yang kedua dia ingin di sisa usianya di karir sepak bola dia ingin memberikan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan dan ikut membantu Maluku United tentunya, dan Oke. itu akan membuat tentunya nama Maluku Utara akan semakin baik, kemudian masyarakat di sini juga akan semakin terhibur dengan aksi-aksi dia dalam permainan sepak bola nanti, Mas. Tadi ada Abang singgung soal Ciro dan Timnas Indonesia. Memang setelah Abang bicara-bicara dari hati ke hati, Ciro Alves nggak ada keinginan gitu Bang, memperkuat Timnas Indonesia. Walaupun tadi Ciro bilang memang udah cinta sama Indonesia, kan gitu Bang? Ah? Ya, bahwa nanti itu nanti kita nggak tahu apa yang terjadi. Saya juga tidak mau berandai-andai. Ciro juga dalam posisi tidak mau berandai-andai. Ya. Dia saat ini fokus untuk Maluku United. Setelah jadi WNI misalnya, kalau panggilan untuk timnas itu datang, tentunya Hmm. sebagai warga negara yang baik dia tidak bisa menolak dan dia akan ke sana untuk membela Indonesia. Ya, ya. Lalu Bang, ini sebelum kita mulai sesi wawancara ini, tadi Abang sampaikan Abang sedang bersama Ciro ya. Berarti Abang Ya, secara, ya gimana Bang? ya, lagi sementara Ciro kebetulan ketemu di tempat ngopi Ya, eh, sama-sama dengan pemain asing yang lain. Ada Ciro, ada Igor, ada Nilsson, ya, David da oke. Silva juga ada. Ya, kita menikmatilah eh, beberapa hari sebelum big match melawan Persib Bandung nanti hari Minggu. Ya, siap Bang. Bang, selain Ciro Bang, ada salah satu pemain Malut yang ditanya lagi oleh netizen kita, pecinta sepak bola Indonesia. Kenapa David da Silva nggak sekalian Bang? Eh, intinya begini, keinginan untuk menjadi warga negara itu datang dari pemain yang bersangkutan, bukan karena kepentingan Maluku United. Jadi Hmm, ketika Ciro menyampaikan keinginan bahwa dia ingin menjadi warga negara Indonesia, ya kami memfasilitasi, memberikan semua dukungan yang bisa kami berikan untuk mempermudah proses itu. Sehingga tentunya kalau Mas Tommy menanyakan bahwa apa akan ada keuntungan, ya tentunya ada keuntungan bagi Maluku ya. United karena Hmm, Ciro masih akan sangat lama bermain untuk Maluku United, dan tentunya ketika dia menjadi WNI misalnya, hitung-hitungan kalkulasi kita untuk slot pemain asing kan akan ya, betul, dikurangi karena Ciro sudah betul. jadi WNI, sehingga kami punya kesempatan lagi untuk menambah pemain asing yang berkualitas yang lain. Tapi Bang, yang menarik juga dari sepak bola Indonesia, di saat sudah ada pemain asing Bang, yang menjadi warga negara Ya, Indonesia, tentu klub-klub lain pun bakalan mendekati itu Bang, secara nggak langsung. Kan bukan nggak mungkin Bang, ketika Ciro Alves sudah menjadi warga negara Indonesia, didekatin klub secara bargaining power, berani kasih spend lebih bagus itu Bang. Gimana Bang? Abang untuk menjaga Ciro ini biar tetap di Malut terus stay. eh, secara teknis Ciro masih terikat kontrak dengan kami, dan dia secara terbuka sangat nyaman tinggal di Ternate, tinggal di Indonesia, dan dia memang fokus untuk memberikan yang terbaik bagi Maluku United. Jadi belum ada kepikiran bahwa nanti akan ada intervensi, ada bisnis, ada hal-hal lain berkaitan dengan industri sepak bola. Itu belum kami pikirkan. Tapi paling tidak kami akan memastikan bahwa Ciro akan terus bermain bersama Maluku United. Oke, oke. Dan ya tentu Bang ya, kalau kita bicara pemain-pemain diaspora, pemain naturalisasi, kalau sudah tadi kita singgung Bang menjadi warga negara Indonesia, pasti Abang yang sudah berkecimpung di dunia sepak bola pasti akan baik itu didekati Bang kan, dengan segala cara lah, dengan kok Ya, biaya yang oke, fee dan lain sebagainya. saya kira itu biasa dalam industri Hmm, sepak bola biasa. Tentunya kembali kepada komitmen pemain dengan klub ya yang sudah ya, ditandatangani. Jadi kami menjaga itu, dan saya kira dari diskusi-diskusi Maluku United ini kan bukan semata-mata sebuah entitas sepak bola, Mas Tommy. ya betul. Kami membangun tim ini dengan filosofi kekeluargaan, dan karena itu memang selalu setiap hari di periode ketika pemain tidak terlibat dalam latihan-latihan, misalnya kami selalu berkumpul sebagai sebuah keluarga. Itu yang membuat mungkin Ciro merasa sangat nyaman meskipun dia beberapa bulan bermain untuk kami dan tinggal di Ternate, tapi dia sudah sangat menganggap bahwa tim ini adalah keluarga dia.
Oke. Bang, saya mau konfirmasi kembali Bang, untuk mempertegas lah Bang, biar penonton kita pun tahu bahwasanya untuk di posisi sekarang tadi sudah kita bahas sebenarnya Bang, Ciro Alves secara keinginan pribadi memang mau menjadi warga negara Indonesia, seperti Ya, itu Bang kan. Sedangkan untuk David da Silva masih pikir-pikir mungkin Bang, gitu ya? ya. David sejauh ini belum pernah berkomunikasi dengan kami. Jadi Mm-mm. yang secara terbuka sudah menyampaikan keinginan minta Mm. dibantu untuk proses warga negara itu baru Ciro Alves. Ciro Kami Alves. belum tahu soal David da Silva apa nanti pilihannya seperti Ciro atau tidak. Itu hak asasi dia yang paling mendasar karena menjadi warga negara beralih menjadi sebuah warga negara itu kan keputusan besar bagi Betul. seseorang, terutama pemain sepak bola dalam karir, dalam keluarga dan lain-lain. Bang, ini ingin diketahui masyarakat kita juga pecinta sepak bola kan ini Ciro Alves naturalisasinya lewat jalur biasa. Itu prosesnya berapa lama Bang? 1 tahun, 2 tahun, atau bagaimana Bang? Berapa lama? Oh, tergantung ketersediaan dokumen yang sudah dilakukan, yang sudah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 ya, tahun Nah, 2006. Jadi tadi kemarin ketika kami ketemu dengan Pak Kakanwil itu, dia memberikan dukungan secara personal maupun secara institusi bahwa ya, Kanwil hukum Maluku Utara itu akan membantu proses ini agar dipercepat. Jadi kami juga berkeinginan agar prosesnya dipercepat, minimal ya, minimal kalau misalnya semuanya berjalan dengan normal, sebelum jendela transfer tengah musim ini ditutup pada bulan Januari nanti, Viro itu sudah menjadi warga negara, sehingga kami punya kesempatan wow. tentunya secara teknikal untuk belanja lagi pemain asing berkualitas untuk menambah slot yang sudah ada. Wow, berarti dalam waktu kurang lebih ya 2 bulan kurang lebih ya Bang ah? Ya, mohon dukungannya lah Mas Tommy. Kan kita Ya, tidak tahu wow. ini proses yang memang berjalan sesuai regulasi. Tapi kami percaya bahwa ketika regulasi itu sudah kami penuhi seluruh syaratnya, tentunya proses akan kita kawal sama-sama. Karena Kiro mau tidak mau dalam 6 tahun berkarir sepak bola di Indonesia, dia juga banyak memberikan nilai tambah secara Betul. tidak langsung maupun secara langsung terhadap kemajuan sepak bola. Dia 2 kali membawa Persib Bandung juara dan saat ini bermain untuk Maluku United. Sebelumnya juga dia membuat Persikabo jadi tim yang disegani waktu itu. Dan saya kira ini hal-hal catatan positif yang memang akan kami perjuangkan bersama-sama dengan Ciro. Oke, Bang, ini saya mau klarifikasi soal rumor Bang di media sosial. Ini berkeliaran Bang di pikiran saya, di benak saya juga dari pecinta sepak bola Indonesia juga. Bang, benar nggak rumor beberapa waktu yang lalu disebutkan Ciro pengen balik ke Persib? Itu betul nggak? Oh iya, kalau rumor kita tidak akan menanggapi karena Heeh. saya bilang tadi bahwa secara profesional Ciro terikat kontrak dengan kami sampai 2027. Jadi Hmm. kalau misalnya dalam dunia industri sepak bola ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Tapi sejauh ini kami tidak ingin terjebak pada Oke. rumor-rumor glorifikasi bahwa dia adalah pemain Persib dan sebagainya dan akan balik. Saya kira sebagai pemain sepak bola profesional, Niro sudah menentukan sikap bahwa dia bergabung dengan Maluku United dan fokus dia saat ini memang untuk membawa tim ini menjadi lebih baik. Oke, oke Bang, Bang terakhir Bang, apa Bang yang mau Bang sampaikan kepada fans-fans soal Ciro Alves ini Bang? Kan fans juga berpikiran Bang, oh ini Ciro kalau udah mau jadi warga negara Indonesia pasti ujung-ujungnya mau ke timnas nih. Atau apa mau Bang sampaikan lah pesan? Saya kira bahwa keputusan ke timnas itu kan tergantung pelatih. Kita belum tahu Ya, sepak bola Indonesia besok lusa seperti apa. Kan pelatih timnas kita saja belum ditunjuk sampai hari ya, ini setelah betul betul. kegagalan kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Jadi eh, kalau saya diskusi dengan Ciro itu secara personal dia mengalir saja. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk klub ini, untuk masyarakat Maluku Utara dan bahwa nanti di ujung sana akan ada panggilan atau ada reward untuk dia itu hal lain yang nanti akan Betul. terjadi. Tapi hari ini saat ini fokus dia seluruhnya untuk membantu Maluku United meraih prestasi yang lebih baik dibanding musim lalu. Oke, siap siap Bang. Ngomong-ngomong Abang fans klub di luar negeri apa Bang? Real Madrid, Manchester, Ya, Persib Putih. jersey putih Real Madrid dah. Ya, Oke, 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 oke. Kalau pemain idola Abang di luar siapa? kalau saya sampai hari ini masih Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ya karena pemain Real Madrid Bang, mantan pemain Real Madrid ya. Ya, Nah, atau dia pindah kemana-mana juga saya masih tetap secara personal masih tetap menganggap dia sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah hidup bersama-sama dengan saya gitu loh.
Oke, nah, penutup lah nih Bang, karena Abang pecinta Real Madrid Bang. Apakah Abang berkeinginan suatu saat nanti Malut United ini dijuluki sebagai klub Los Galacticos seperti Real Madrid? Oh, kami belum sampai ke sana sih sebenarnya. Bahwa ada Hmm, persepsi publik yang terbangun karena transfer dan sebagainya itu hak ya, publik. Tapi ya, yang saya bilang tadi bahwa Malut United itu dibangun dengan filosofi kekeluargaan. Artinya kami tidak mau sibuk dengan hal-hal yang viral misalnya, hal-hal yang fokus kita hanya untuk prestasi, kemudian untuk pembinaan pemain-pemain oke, muda di Maluku dan Maluku Utara ke oke. depannya. Seperti itu, Oh, Mas. oke Bang Asgar, makasih Bang udah meluangkan waktu dan Oke, Bang sama-sama, salam Mas Tommy. Bang salam sama Ciro Alves Bang ya. Oke, nanti saya sampaikan.